Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang kali ini. Topik untuk hari ini ada beberapa topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, lalu ada restitusi, segitiga restitusi. Tadi pagi sudah kami laksanakan untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di salah satu kelas 10, dan tadi sudah kami sampaikan videonya bahwasanya di setiap kelas itu langkah baiknya ada kesepakatan kelas, bisa berupa nanti nilai-nilai kebajikan adalah ketertiban, kedisiplinan, kemudian kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari setiap murid. Kemudian ada perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol, murid ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Itu terkadang yang sering diambil itu adalah ini ya. Sebagai kita sebagai guru, kebanyakan adalah menganggap siswa itu yang bersalah. Maka bagaimana supaya nanti ada tahapan-tahapan, kalaupun ada kesalahan siswa itu dibimbing supaya tidak merasa tidak merasa bersalah. Itu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan sebagai guru terkadang sebagai orang yang dewasa, maka nanti ada 5 posisi kontrol, apakah seperti hukuman, kemudian merasa bersalah, pada sebagai teman, sebagai manajer. Ini adalah mengenai kerangka disiplin positif. Di modul 1.4 ini kita mempelajari budaya positif, dan termasuk di sini adalah disiplin positif yang menyampaikan oleh Bapak Dr. William Glaser, teori kontrol atau teori pilihan. Di sebelah kiri kanan ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir win-win solution atau menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di sini ada yaitu realitas kebutuhan. Kebutuhan manusia itu ada yang paling, ini ada beberapa kebutuhan ya. Kalau kita melihat di universal, deklarasi universal ya, di PBB itu adalah kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan hidup di piagam PBB. Bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercipta atau tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita ketahui. Karena kebanyakan disiplin itu adalah banyak yang berpendapat harus mengikuti, itu yang sering kita lihat di kajian-kajian disiplin, aturan, tepat waktu. Nanti bisa kita gali di
mana yang sebenarnya disiplin itu. Kemudian teori motivasi, ya. Teori motivasi itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu timbul dari dalam diri sendiri. Ini yang harus kita tumbuhkan kepada murid-murid kita. Nanti di teori intrinsik itu di 5 posisi kontrol itu ada dari teman, pemantau, manajer. Kemudian ada juga teori ekstrinsik. Teori ekstrinsik itu adalah timbul dari orang lain. Ini biasanya kebanyakan adalah keterpaksaan. Kemudian dengan adanya motivasi intrinsik, diharapkan timbul nilai-nilai kebajikan universal. Tadi nilai kebajikan contohnya dari kedisiplinan, ya. Kemudian bahwa kita mau melakukan itu dari motivasi intrinsik. Di 5 posisi kontrol di sini nanti ada yang pertama, ada yang motivasi tapi sifatnya negatif, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Lalu ada langkah yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu adalah pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan ketiga menanyakan tentang keyakinan. Jika ada apakah yang dimaksud atau makna disiplin dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Ada beberapa prinsip, ya, dari Yunani kuno, ada Sokrates dan Plato. Disiplin jadi membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah menghubungkan disiplin tadi kebanyakan adalah bagi siswa murid itu kadang-kadang sebenarnya kita tidak nyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Mungkin ada yang perlu diskusikan Bapak Ibu, Anggi. Coba kita lanjutkan, ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang dicapai setiap individu. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi setiap siswa yang belajar di sini pasti mempunyai tujuan masing-masing. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen tahun 1998. Lalu nilai-nilai kebajikan yang telah ditentukan oleh Direktorat Pendidikan Nasional, ya, dari Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, itu telah dicantumkan di buku Merdeka ini, yaitu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, ketiga adalah bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini yang sekarang mungkin dimasukkan di dalam kurikulum kita, ya. Mana pelaksanaannya itu tergantung satuan pendidikan masing-masing untuk menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal di sini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Contohnya,
ini sering terjadi ya, di lingkungan kita ya juga maupun di lingkungan yang lain. Bahwasanya siswa datang terkadang ada faktor hukum, jadi ada rusak atau tindakan fisik yang lain. Bagaimana mengubahnya, nanti ada di situ ada langkah-langkah ketika restitusi. Jadi paling disikan data dulu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini masih motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti saya melakukannya, untuk menghargai diri sendiri. Ini masih secara umum ya, belum ada contoh-contohnya. Merdeka ya. Merdeka menurut AD diajar di Wantara, Bapak Pendidikan Nasional pertama waktu zaman kemerdekaan. Para pejuang dulu itu banyak berkarya dalam tulisan, termasuk Pak Diajar di Wantara ya, sampai diasingkan di negara Nederland atau Belanda, namun di sana justru banyak belajar. Jadi pejuang-pejuang bangsa itu kalau masuk penjara itu biasa ya. Termasuk Pak Diajar di Wantara, atau yang nama kecilnya Suwardi Suryanika. Apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga akal buat memerintah diri sendiri. Jadi setiap murid itu mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuai dengan tujuannya, bisa memerintah diri sendiri. Merdeka. Jadi diajar di Wantara pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013. Ada di hukum ya. Sini hukum boleh penghargaan. Terkadang memang memberikan suatu apresiasi ya. Itu bisa secara hukuman itu negatif, namun juga sebenarnya pemberian penghargaan apresiasi itu juga termasuk hal-hal yang justru di sini penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi seolah-olah kalau siswa ingin mempunyai prestasi kemudian diberi penghargaan, ini kadang-kadang sifatnya sementara, motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk penghargaan atau kebajikan, bentuk program kebajikan atau peran apresiasi. Dalam memberi apresiasi pengakuan perlu diingat bahwa beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi kepada semua murid bergantian secara konsisten atau fokus pada proses. Nilai kebajikan itu contohnya rasa empati besar sekali, kepedulian, rasa tanggung jawab. Contohnya tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Jadi terkadang banyak yang kita lakukan, ada siswa terlambat, suruh nyatet kata-kata sampai 100 kali ya, atau kalimat. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Mana ya? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Pak Panji, hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
bisa berpendapat hukuman atau konsekuensi Apa Pak? menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apresiasi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau Menurut Pak Anggi? bukan Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu, ya soalnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ini harusnya murid tidak menggunakan sepatu ya. Tapi di situ ada mengenakan. Tidak murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian. Ini konsekuensi atau hukuman tidak menggunakan sepatu. Hukuman ya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Ada kan? hukuman. Ya, jawaban-jawaban yang ada. Hukuman Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit. Itu konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu akan pasti yang kena hukuman pada waktu kita belajar dari SD sampai tingkat SMA ya. Nah, hukuman itu pasti masih kita ingat. Kadang-kadang masih membekas. Maka caranya diubah menjadi konsekuensi. Sesuatu itu harus terjadi. Menyampaikan mungkin tidak harus menyakitkan murid. Membuat anak sakit fisik maupun hati itu jangka waktu lama. Ini hukuman. Diubah menjadi konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Tanggalnya kita memberi hukuman ya secara fisik walaupun sepele, kadang anak justru membenci disiplin. Bagaimana caranya anak bisa menghargai disiplin waktu gitu ya. Hukuman itu paksaan, tapi juga konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian ada konsep mendorong anak menyakiti diri sendiri. Juga konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Tapi di kelas 10 itu juga masih banyak anak-anak yang belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan belajarnya, terutama untuk pelajaran-pelajaran yang khusus. Maka perlu perhatian juga. Lalu konsep diri yang buruk juga konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah rasa bersalah juga melakukan merasa tak dihargai. Juga kehilangan hak dibuat tidak nyaman bertindak. Lalu apa restitusi? Ini yang sama alat membaca ya. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kalaupun murid ada yang salah, dia itu tetap mempunyai harga diri. Dan sampai kita melaksanakan suatu penyelesaian, tapi murid malah sakit hati lagi. Langkah-langkahnya bagaimana? Kemudian dengan karakter jadi lebih menguatkan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Ini menurut dosen 2004.
kami uji coba di salah satu kelas, yaitu membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan dari pandangan-pandangan siswa atau pemikiran siswa, kemudian disetujui sekiranya anak-anak itu bisa melakukan, termasuk yang tadi adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, ada tanggung jawab, contohnya tiket. Tiket itu perlu tanggung jawab, setiap hari harus siapa yang harus tiket sesuai dengan kesepakatan kelas Senin sampai hari Jumat. Ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin bisa Bapak kami menyampaikan kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Ini Pak, kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan keinginan daripada murid-murid kita di kelas. Bagaimana mereka mengatur dirinya sendiri, sehingga guru menyampaikan pilihan-pilihan apa yang mereka pilih untuk supaya mereka tertib di kelas, supaya mereka bisa mengontrol dirinya ketika pembelajaran di kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini timbullah namanya motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri sendiri. Nah, sebaliknya dengan peraturan, apa yang dilakukan oleh sekolah itu munculnya terhadap motivasi eksternal, sehingga anak kadang dengan peraturan itu merasa terbebani, merasa mereka tidak nyaman dengan sekolah itu sendiri. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Ria telah menyampaikan pendapatnya ya, bahwa keyakinan kelas itu sangat penting ya, untuk menimbulkan motivasi intrinsik sehingga tidak merasa terpaksa melakukan keyakinan kelas itu. Ini ada suatu gambar lingkaran. Jadi budaya positif itu cukup banyak yang perlu kita lakukan. Kemudian di budaya positif itu terjadi lingkungan positif. Lingkungan positif ya, termasuk yang lingkungan yang nyaman, aman, lingkungan positif. Lingkungan yang bisa menimbulkan anak merdeka, anak bahagia, anak bisa mandiri. Kemudian keyakinan kelas yang tadi disampaikan Pak Andi, bahwa dengan adanya keyakinan kelas di sini, murid melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan itu karena berdasarkan dari kesepakatan bersama dari kelas tersebut. Kemudian di baliknya adalah peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih luas daripada keyakinan ini Pak kelas. Jadi dia lebih kepada apa? Anak itu membuat peraturan untuk mereka sendiri, bukan dari sekolah, bukan dari guru. Kesepakatan kelas, cuman di sini bahasanya keyakinan kelas. Jadi apa yang diyakini oleh mereka untuk supaya kelas itu bagaimana caranya tertib. Jadi anak kira-kira kelas kita supaya aman dan tertib, bagaimana ya anak? Apa yang perlu diperlukan? Kita harus bagaimana? Nanti anak menjawab sendiri. Oh Pak, berarti kita nggak boleh datang terlambat. Terus apa lagi? Nanti anak yang buat tuh. Nanti setelah semuanya dibuat, sepakati bersama antara guru dengan murid. Nah nanti ketika mereka melakukan kesalahan, melanggar keyakinan kelas, dengan cara restitusi tadi, dengan menanyakan kembali ketika mereka salah, misalnya datang tepat waktu, datang terlambat, terus kita tanyakan keyakinan kita apa kemarin. Oh iya Pak, saya ingat keyakinan saya gini-gini kemarin, mohon maaf Pak gitu. Dan mereka menyadari dirinya sendiri bahwa dia tuh memang salah.
nanti konsekuensinya atau hukumannya begini gitu. Nanti memang anak yang kita rasakan juga waktu sekolah pasti kan namanya dipaksa gitu kan gak nyaman Pak. Iya. Benar kan? Nah kalau keyakinan keras ini dari paksa tapi mereka sendiri yang buat. Jadi si anak sendiri kan. Jadi mereka merasa merdeka gitu. Kan sekolah tuh memang lebih ke psikologis. Anak tuh merasa sekolah tuh kan supaya aman nyaman kan sekolah tuh jangan sampai ada istilah diskriminasi dari sekolah dengan memaksakan aturan-aturan yang memang membuat mereka nggak nyaman. Itu sih Pak gambar. Ya, terima kasih Pak gambaran dari keyakinan kelas tadi. Kemudian di sini ada beberapa contoh ya, untuk lebih memahami yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Di sini sudah kita terapkan ya, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yaitu program 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Makanya kita datang ke siswa yang di depan di gerbang. Alhamdulillah sudah diterapkan oleh sekolah sini beberapa bulan. Jadi siswa dengan datang senyum, kemudian salam, sapa, sudah menandakan bahwasanya siswa sudah kita hargai kedatangan beliau yang kita sambut. Kemudian dengan ini juga melatih sopan dan santun. Sebenarnya di situ juga kita bisa langsung memberitahukan dengan baik kerapian baju, kerapian rambut, kerapian sepatu. Ya. Itu salah satu contoh ya, kesepakatan yang telah kita laksanakan program 5S. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Memang agak berat ya menjaga kebersihan sekolah. Sebenarnya dulu pernah ada program dari Satpas itu minuman itu pakai ember ya. Di setiap kelas itu ada dispenser satu-satu itu pernah. Sehingga siswa tidak membeli minuman dalam bentuk botol maupun minuman berwarna pengawet. Mungkin nanti bisa dibuka lagi di setiap kelas itu ada dispenser yang menyediakan adalah nanti dari kelas sama wali kelasnya disepakati bersama. Kalau yang nggak mau ya nggak masalah. Jadi dengan itu mengurangi sampah. Mungkin dari pramuka sudah bergerak ya, yaitu dengan program kebersihan pramuka yang sudah beberapa kali. Kemudian ada lagi yaitu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Ini sudah dilaksanakan di setiap kelas. Ya, tujuannya tadi di profil pelajar Pancasila tadi ya, bahwasanya adalah bertakwa dan beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Untuk mencapai mulia itu cukup berat, tidak mudah. Namun dengan langkah satu persatu ya, langkah step by step, saya kira siswa juga lama-lama bisa arah profil pelajar Pancasila. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Sekarang di kurikulum Merdeka ini jangan pemusatan pembelajaran hanya guru saja, teaching center, tapi student center. Siswa harus aktif. Supaya para tujuannya adalah siswa itu lebih berkreatif dan inovatif. Karena itu kita harus mengetahui memang perlu juga ya, rank dari anak yang aktif. Dan kalau ada pekerjaan tugas itu kadang-kadang ada yang cepat, namun kadang-kadang ada yang lambat. Pasti kita harus bisa membuat skala itu. Lalu bagaimana menangani siswa yang aktif? Apakah diberi lagi pengayaan, kemudian yang ketinggalan itu diberikan pendidikan, itu cukup penting ya untuk program
dari tahapan penyelesaian itu. Terkadang ada siswa yang lebih cepat menyelesaikan ini, karena kalau tidak kita tangani cepat, dia nanti masih mengganggu teman-temannya yang penyelesaiannya kurang atau lambat. Kemudian kesepakatan nilai yang lain tertib. Ini contoh di sebelah kiri, di sebelah kanan ada juga kesepakatan kelas kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kita tidak boleh membeda-bedakan dari setiap siswa, karena setiap siswa itu adalah punya hak dan kewajiban yang sama. Kami murid bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kepedulian itu penting, ya R. Mungkin bisa dilakukan ya bagi siswa yang ketinggalan pembelajaran setingkat ya disebut jadi siswa yang merasa lebih cepat itu membagikan ilmunya kepada siswa yang ketinggalan. Ini tulisannya kecil-kecil ya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Ke sekolah itu pasti ada kebutuhan yang ingin bisa terpenuhinya. Ada suatu kasus, terkadang siswa itu di sekolah belajarnya udah-udahan, sehingga dia nilainya menjadi jelek. Kita sebagai guru harus bisa menelaah dan menganalisa apa permasalahan yang ada di murid tersebut. Apakah di rumah juga tidak ada rasa kasih sayang dari orang tua? Mungkin di beberapa kelas pasti ini ada ya Bapak Ibu ya. Jadi murid di sekolah itu yang penting sekolah saja. Kemudian murid itu biasanya kalau keluarga yang broken home-nya atau ibunya tidak harmonis, jadi rasa kasih sayangnya kepada anak itu jadi kurang. Kemudian kadang anak juga pengen kebebasan. Kadang di rumah orang tuanya terlalu kooperatif, terlalu mengatur anaknya pembelajarannya harus jam sekian dan sampai jam sekian, kemudian ada kegiatan lain yang harus dikendalikan. Anak juga merasa terkekang. Dari itu kita juga harus tahu bahwa anak itu juga perlu membuat kesepakatan kelas. Ya. Jam masuk jam berapa? Tulis masuk jam 7.15. 7.15. Kemudian silakan pilih yang lain. Ini coba tertib saat belajar. Tertib saat belajar. Kurangnya. Nih, enggak. Ini. Terus menjalankan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jalankan piket sesuai jadwal.
Sidang pakai putih dalam ruangan. Menyimak dengan baik. Ketika guru sedang menjelaskan. Jadi kesepakatan ini dari beberapa kesepakatan yang ditulis oleh para siswa, nanti sebagian akan dirangkum, ya, akan ditulis dan ditempel sehingga Anda ingat selalu. Tidak menyimpan sampah di laci. Tidak menyimpan sampah di laci. Sepakat ya? Yang mengusulkan teman-temanmu. Kameramen. Tidak membuat saat jam pelajaran. Tanpa terkecuali. Tidak tidur saat guru menjelaskan. Tidak tidur saat guru menjelaskan materi pelajaran. Sepakat? Lagi yang kuning coba dibaca. Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Ya baik, coba Bapak bacakan kesepakatan yang para siswa usulkan. Kesepakatan kelas 10 teknik pengawasan 1 masuk jam 7.15. Usahakan ya. 2 tertib saat belajar. 3 menjalankan tiket sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Semua sudah tahu tiketnya? Sudah. 4 tidak memakai topi di kelas. Kemudian 5 menyimak dengan baik ketika guru sedang menjelaskan. 6 tidak menyimpan sampah di laci. 7 tidak keluar saat jam pelajaran tanpa terkecuali, harus izin kepada bapak atau ibu guru. 8 tidak tidur saat guru menjelaskan materi. 9 berbicara dengan sopan. 10 berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat? Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.